Berikut ini adalah buku-buku yang wajib kalian baca, dan buku-buku ini juga merupakan buku bestseller yang terbit di 2020. Penasaran seperti apa bukunya? Simak videonya sampai habis. Halo people, welcome back to my channel. Halo semuanya, apa kabar? Aku harap kalian dalam keadaan happy and healthy. Jadi di video kali ini aku mau rekomendasiin kalian beberapa novel yang bestseller di tahun 2020. Nah, ini juga bisa menjadi asupan bacaan buat kalian kalau kalian lagi bingung mau baca buku apa. Nah, jadi di video kali ini aku akan kasih tahu kalian beberapa buku yang bestseller di tahun 2020. Tapi sebelum ke videonya, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share ke media sosial yang kalian punya biar kalian gak ketinggalan video-video selanjutnya. Oke, jadi novel yang pertama yang sempat bestseller di tahun 2020 adalah buku karangan Terelia yang berjudul Selena. Jadi Selena ini berkisah tentang perjalanan hidup seorang gadis yatim piatu bernama Selena yang hidup di distrik Sabit 6, sebuah kawasan kumuh dan tertinggal di Kelan Bulan. Selena memiliki mata yang tajam dan ingatan yang kuat, tetapi ia tidak memiliki penguasaan teknik bertarung seperti pukulan dentuman atau kemampuan menghilang layaknya anak-anak lain di Kelan Bulan. Padahal kemampuan itu adalah sebuah penguasaan kekuatan yang ia harus miliki jika Selena ingin lolos ke sekolah impiannya, yaitu Akademi Bayangan Tingkat Tinggi atau disingkat ABTT. Nah, jadi kalau kalian penasaran dengan buku ini, kalian bisa ke toko buku atau beli buku ini lalu baca. Terus yang buku kedua adalah sama buku karangan Terelie yang berjudul Nebula. Nah, jadi novel ini adalah lanjutan kisah dari novel yang berjudul Selena. Dan novel ini awalnya diceritakan tentang Selena yang memasuki tahun kedua Akademi Bayangan Tingkat Tinggi bersama sahabat-sahabatnya, yakni Mata dan Task. Mata ternyata adalah seorang keturunan berdarah murni yang menjadi kunci pembuka ke klan yang diinginkan tamu. Sedangkan Tax adalah cucu dari jenderal pasukan bayangan yang memiliki informasi rahasia tentang Klan Bulan dan yang memiliki cawan keabadian atau penjaga keseimbangan dunia paralel. Nah, jadi kalau kalian penasaran dengan buku ini, saran aku kalian baca berurutan dulu biar nggak bingung. Novel ketiga ada novel yang berjudul Misteri Terakhir karya S. Maragede. Nah, jika kamu adalah pecinta buku-buku karya Agatha Christie, pasti kalian suka dengan buku ini. Karena novel ini merupakan seri pertama dari trilogi Misteri Terakhir. Nah, Misteri Terakhir ini adalah novel karya S. Maragede yang berkisah tentang rangkaian misteri pembunuhan yang diusut oleh polisi Kosasi dan Gozali. Terus yang keempat ada novel yang berjudul After the Funeral karya Agatha Christie. Nah, jadi buku ini berkisah tentang Cora Lance Quenet yang sejak dulu suka bicara melantur, dan keluarganya juga terpandang dan terhormat juga mengabaikan komentar yang dia ucapkan setelah pemakaman kakaknya Richard. Nah, jadi mereka ingat kembali komentar itu, dan keesokan harinya waktu Cora ditemukan terbunuh oleh sebuah kafe. Dan beberapa hari kemudian ketika ada seseorang yang mengirimkan kue pengantin yang telah dicelup arsenik kepada teman serumah Cora, tetapi saat itu pengacara keluarga sudah memanggil Hercule Poirot. Nah, jadi kalau kalian ingin tahu kisahnya seperti apa, kalian bisa baca buku ini. Nah, novel yang kelima ada yang berjudul Ganjil Genap karya Almira Bastari. Nah, jadi novel ini tuh bercerita tentang betapa pahitnya kisah asmara Galah yang sudah menjalani hubungan yang serius selama 13 tahun dan namun diputuskan begitu saja di sebuah parkiran mobil. Nah, hal ini membuat Galah ini menjadi khawatir karena umurnya tuh hampir mencapai 30 tahun, namun ia belum menemukan sosok yang cocok untuk dibawa ke pelaminan. Novel ini rada-rada baper gitu dan kalian wajib untuk baca. Novel yang keenam yaitu Tokyo dan Perayaan Kesedihan karya Ruth Priscilla Angelina. Nah, buku ini berkisah tentang Joshua yang pergi ke Tokyo untuk melepas penat dan ia memimpikan Tokyo itu adalah sebuah kota impian sambil minum teh hangat dan kopi gitu. Tapi sampai di sana Joshua bertemu dengan seseorang yang bernama Shira, dan Shira ini banyak bersedih gitu dan juga banyak menuliskan surat-surat. Nah, dari situ Joshua jadi penasaran dan mencoba untuk menyibukkan diri untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Shira. Nah, jika kalian penasaran dengan buku ini, kalian wajib untuk baca untuk tahu kisahnya seperti apa. Novel ketujuh ada Segitiga Sapardi Djoko Damono. Nah, jadi Segitiga ini merupakan karya terbaru Sapardi Djoko Damono. Jadi Segitiga ini bercerita tentang mengenai betapa ganas ruwetnya cinta pertama.
Novel ini tidak hanya menceritakan bagaimana rumitnya hubungan di antara tokoh-tokohnya, namun konflik di antara mereka dan juru dongeng yang misterius juga tertulis di dalam novel ini. Nah, novel yang ke-8 judulnya Ibu, karya Iwan Setiawan, menceritakan tentang sosok ibu bernama Tina. Nah, Tina ini telah hidup berkeluarga dan memiliki 5 orang anak yang kondisinya dalam keadaan keterbatasan. Banyak permasalahan hidup yang ia rasakan, dan pembaca juga diajak larut dalam perjuangan ibu yang rela berjuang dan banting tulang demi menghidupi kelima anaknya. Novel ke-9 ada buku yang berjudul Laut Bercerita karya Leila S. Chowdhury. Nah, jadi meski novel ini adalah fiksi, Laut Bercerita menunjukkan kepada pembacanya bahwa negeri ini pernah memasuki masa pemerintahan yang kelam dan suram. Nah, suara aktivitas dibatasi, terus serta diberantas habis-habisan. Novel ini terbagi menjadi 2 bagian yang menceritakan tentang sosok Laut Biru, dan bagian pertama menunjukkan segala kepedihan dan ketakutan sebagai aktivis. Sedangkan bagian kedua itu bercerita tentang sosok keluarga yang kehilangan saudaranya. Perjalanan panjang yang sampai sekarang tidak pernah menemukan titik terangnya. Nah, buku ini bisa menjadi rekomendasi bacaan buat kalian. Novel ke-10 atau novel yang terakhir judulnya Defending Jacob karya William Landay. Nah, jadi Defending Jacob ini bercerita tentang asisten jaksa wilayah yang dihormati bernama Andy Barber. Ia hidup bahagia bersama Laurie, istrinya, dan juga Jacob, anaknya. Nah, hidup keluarga ini berubah drastis ketika sebuah kasus pembunuhan terjadi di daerah mereka dan Jacob dituduh sebagai pembunuhnya. Naluri Andy sebagai ayah begitu besar dan ia yakin bahwa Jacob ini bukan pembunuhnya. Namun saat persidangan berlangsung, terkuak sebuah fakta yang disembunyikan oleh Andy. Nah, jadi seketika kasus ini menjadi rumit. Aku cukup penasaran juga dengan novel ini. Jujur aku juga belum baca, dan nanti next kalau misalkan ada waktu luang bisa kita baca. Nah, kalau kalian ada rekomendasi buku bacaan di tahun ini, kalian bisa drop komen kalian di bawah. Dan kalau misalkan kalian ada novel yang sekiranya menurut kalian itu bestseller di 2020, komen juga di bawah. Oke, people, sampai sini aja video aku. Semoga bermanfaat, semoga kalian suka. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share ke media sosial yang kalian punya biar kalian gak ketinggalan video-video selanjutnya. Thanks for watching, have a nice day, see you next video, bye bye.